Perhatikan gambar gaya-gaya di bawah ini. Besar resultan ketiga gaya tersebut adalah. Oke, kita perhatikan ini gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Physics Subject. Bersama saya Awal Sumardi. Adik-adik, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa rumus mengenai vektor. Nah, mungkin adik-adik penasaran tentang penerapan dari rumus tersebut. Maka pada video kali ini akan menjawab rasa penasaran adik-adik dengan membahas contoh soal dari vektor. Tanpa berlama-lama, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Vektor-vektor F1 dan F2 mengapit sudut 120 derajat. Sedang besar vektor resultannya itu 10 akar 3. Membentuk sudut 30 derajat terhadap F1. Maka besarnya F1 dan F2 adalah, oke, perhatikan gambarnya. Jadi ada dua vektor F1, F2. Nah, di tengahnya ada resultan vektor. Oke, pembahasan diketahui alfanya itu 120 derajat, yaitu adalah sudut apit antara F1 dengan F2. Kemudian R-nya itu 10 akar 3 besar resultan F1 dan F2, yang dimana mengarah 30 derajat dari F1. Jadi resultannya itu 30 derajat arahnya dari F1. Oke. Dan 90 derajat dari F2. Jadi theta itu adalah sudut apit atau arah resultan vektor F1 dan F2 terhadap vektor F2, itu 90 derajat. Oke, ditanyakan F1 dan F2. Maka dihasilkan F1 sin alfa sama dengan R sin theta. Jadi untuk mencari nilai dari F1 kita gunakan rumus F1 sin alfa. Alfa itu 120 derajat sama dengan R, itu resultannya sin theta. Jadi sin theta yaitu arah R terhadap F2. Jadi kita gunakan sin theta. Nilainya kita masukkan nilainya F1 sin 120 derajat sama dengan 10 akar 3 kali sin 90 derajat. Yang diperoleh F1 sama dengan 1/2 akar 3, yaitu sin 120 1/2 akar 3 sama dengan 10 akar 3 kali 1, sin 90 itu adalah 1. Nah, sehingga diperoleh F1 sama dengan 10 akar 3 bagi 1/2 akar 3 itu sama dengan 20 Newton. Oke, kita lanjut ke nilai dari F2. Nah, untuk F2 kita gunakan rumus F2 sin alfa, itu antara sudut antara F1 dan F2 kali R sin beta. Jadi beta itu adalah sudut atau arah dari R terhadap F1. Kita peroleh F2 kali sin 120 sama dengan 10 akar 3 kali sin 30 derajat. F2 kali 1/2 akar 3 sama dengan 10 akar 3 kali 1/2. Jadi sin 120 itu 1/2 akar 3, sin 30 derajat itu adalah 1/2. Sehingga diperoleh F2 sama dengan 5 akar 3 bagi 1/2 akar 3 itu sama dengan 10 Newton. Oke, contoh soal nomor 2. Dua buah vektor memiliki besar yang sama, yaitu F. Bila besar resultan kedua vektor itu sama dengan F, berapakah sudut apitnya? Oke, jadi ini kebalikannya. Pembahasan diketahui F1 itu sama dengan F2 sama dengan F, yang ini ya, besar yang sama itu F, dan R itu sama dengan F, jadi resultan vektornya itu F. Yang ditanyakan adalah alfa, jadi sudut apit antara F1 dan F2. Oke, kita langsung ke penyelesaian. Nah, kita akan gunakan rumus
F sama dengan akar A pangkat 2 tambah B pangkat 2 tambah 2 kali A kali B cos alfa. Jadi ini merupakan rumus umum ya. Jadi jika kita kembali ke soal nomor 2, maka rumus yang akan kita gunakan adalah R2 sama dengan F1 pangkat 2 tambah F2 pangkat 2 tambah 2 kali F1 kali F2 cos alfa. Jadi ini adalah penjabaran dari rumus F sama dengan akar A2 A pangkat 2 tambah B pangkat 2 tambah 2 kali A kali B cos alfa. Oke, selanjutnya F2, jadi kita ganti nilainya R, yaitu F, nah, F pangkat 2 sama dengan 2 kali F2 pangkat 2, jadi ini ya F1 pangkat 2 tambah F2 pangkat 2, kan nilainya sama dengan F ya, makanya F tambah F yaitu 2F pangkat 2. Kemudian 2F1 kali F2, jadi F1 nilainya F, F2 nilainya F, jika dikalikan F kali F diperoleh F pangkat 2, jadi 2F pangkat 2 cos alfa. Oke, 2F pangkat 2 cos alfa kita pindah ruaskan, jadi F pangkat 2 juga kita pindah ruaskan, maka diperoleh 2F pangkat 2 cos alfa sama dengan F pangkat 2 kurang 2 kali F pangkat 2. Oke, sehingga diperoleh cos alfa sama dengan negatif 1/2 atau alfa sama dengan 120 derajat. Contoh soal nomor 3. Perhatikan gambar gaya-gaya di bawah ini. Besar resultan ketiga gaya tersebut adalah. Oke, kita perhatikan ini gambarnya. Jadi ada 3 buah gaya yang besarnya 6 Newton, 3 Newton, dan 3 Newton. Oke, pembahasan diketahui F1 itu 6 Newton, jadi kita ambil 6 Newton itu sebagai F1, F2 dan F3 adalah 3 Newton. F2 3 Newton yang mengarah ke atas dan F3 adalah 3 Newton yang mengarah ke bawah. Oke, theta 1 sama dengan 0 derajat, jadi ini adalah sudut F1 terhadap sumbu X, yaitu 0 derajat. Kemudian theta 2 dan theta 3 itu sama, nilainya 60 derajat. Nah, yang ditanyakan adalah berapa resultan ketiga gaya tersebut. Nah, rumus yang akan kita gunakan seperti yang telah dijelaskan pada video sebelumnya adalah resultan lebih dari 2 vektor. Oke. Selanjutnya kita ke penyelesaian soal. Jadi sigma fx sama dengan negatif f1 cos theta 1. Oke, di sini kita berikan tanda negatif karena f1 itu mengarah ke sumbu x negatif. Tambah F2 cos theta 2, F2 cos theta 2 terhadap sumbu X dia positif, F3 cos theta 3 terhadap sumbu X juga dia positif, makanya di sini ditambah. Oke, kita masukkan nilainya negatif 6 cos 0 derajat tambah 3 cos 60 derajat tambah 3 cos 60 derajat. Oke, minus 6 kali 1 cos 0 derajat itu 1, cos 60 derajat itu 1/2, jadi tambah 3 1/2 tambah 3 1/2, hasilnya sama dengan negatif 6 tambah 3 sama dengan negatif 3. Positif 3 di sini diperoleh dari 1,5 tambah 1,5, hasilnya adalah 3. Oke, selanjutnya Fy, sigma Fy sama dengan F1 sin theta 1 tambah F2 sin theta 2 kurang F3 sin theta 3. Nah, di sini negatif karena F3 itu terhadap sumbu Y dia negatif Y. Oke. Untuk F2 positif karena dia terhadap sumbu Y dia berada di positif Y. Nah, untuk F1 sendiri itu sebenarnya adalah 0 karena gaya F1 itu tidak ada yang mengarah ke sumbu Y, artinya dia horizontal dengan sumbu X. Makanya seharusnya di sini itu 0. Oke. Kita buktikan 6 kali sin 0 derajat tambah 3 sin 60 derajat kurang 3 sin 60 derajat. Sin 60 derajat itu adalah 0, makanya 6 kali 0 hasilnya 0.
tambah 3 sin 60 derajat itu 1/2 akar 3. Jadi 3 kali 1/2 akar 3 kurang 3 kali 1/2 akar 3, hasilnya sama dengan 0 Newton. Oke, selanjutnya kita melangkah ke resultan vektornya. Resultan vektor kita gunakan rumus sigma fx pangkat 2 tambah sigma fy pangkat 2 ya. Sigma fx pangkat 2 tambah sigma fy pangkat 2. Kita tinggal substitusikan nilainya, negatif 3 pangkat 2 tambah 0 pangkat 2 sama dengan akar 9, yaitu sama dengan 3 Newton. Contoh soal nomor 4, vektor A dan B dilukiskan seperti pada gambar. Besar resultan A tambah B adalah. Oke, kita perhatikan gambarnya. Jadi pada gambar terdapat vektor A dan vektor B. Oke, penyelesaian. Nah, kita proyeksikan gambarnya. Jadi untuk vektor A diberi komponen AX dan AY. Untuk vektor B juga ada BX dan BY. Oke, pembahasan. Diketahui AX itu sama dengan 2, jadi AX. Jadi vektor A terhadap sumbu X itu dia 2 satuan ya, 1, 2. Vektor AY itu 1, 2, 3, 4. BX 1, 2, 3, 4. BY 1, 2, 3, 4. Jadi inilah komponen penyusun vektor A dan vektor B. Selanjutnya yang ditanyakan adalah resultan A tambah B. Oke, penyelesaian. Sigma fx sama dengan AX tambah BX sama dengan 2 tambah 4 sama dengan 6 Newton. Sigma fy AY tambah BY sama dengan 4 tambah 4 sama dengan 8 Newton. Selanjutnya resultannya sama dengan akar sigma fx pangkat 2 tambah sigma fy pangkat 2. Dihasilkanlah akar 6 pangkat 2 tambah 8 pangkat 2 sama dengan akar 100, yaitu 10 Newton. Contoh soal selanjutnya, dua buah vektor kecepatan V1 dan V2 saling mengapit sudut 60 derajat. Resultan kedua vektor itu sebesar 35 meter per sekon. Jika V1 banding V2 sama dengan 5 banding 3, maka besar vektor V1 dan V2 adalah. Oke, pembahasan. Diketahui V1 nya itu 5, V2 nya itu 3, R nya 35 meter per sekon. Jadi ini adalah sebuah vektor kecepatan. Oke, alfa 60 derajat. Jadi ini sudut antara vektor V1 dan V2, yaitu 60 derajat. Yang ditanyakan adalah berapa nilai V1 dan V2. Kita gunakan rumus V1 berbanding V2 sama dengan 5 berbanding 3. Jadi kita misalkan V2 itu sama dengan 3 kali V1 per 5, jadi ini dikali silang. Oke. Untuk rumus resultannya itu sama dengan akar V1 pangkat 2 tambah V2 pangkat 2 tambah 2 kali V1 kali V2 cos alfa. Oke. Akarnya kita hilangkan, maka R nya kita pangkat 2 kan. Jadi R pangkat 2 sama dengan V1 pangkat 2 tambah V2 pangkat 2 tambah 2 kali V1 kali V2 cos alfa. Kita substitusikan nilainya. 35 pangkat 2 itu nilai resultannya sama dengan V1 pangkat 2 tambah 9 per 25 V1 pangkat 2. Oke, 9 per 25 itu kita peroleh dari nilai V2 pangkat 2, yaitu 3 pangkat 2 itu 9, 5 pangkat 2 itu 25 kali V1 pangkat 2 tambah 2 V1 tambah 2 V1 kali 3 V1 per 5. Jadi ini adalah nilai dari V2, 3 V1 per 5 cos 60 derajat. Oke, di sini cos 60 derajat. Nah, jadi 35 pangkat 2 itu sama dengan V1 pangkat 2 tambah 9 per 25 V1 pangkat 2 tambah 2 kali V1 kali 3 V1 per 5 kali 1/2. 1/2 diperoleh dari cos 60 derajat. Jadi
1/2 diperoleh dari cos 60 derajat. Jadi maaf ya, di sini bukan 2 tapi derajat. Selanjutnya 35 pangkat 2 sama dengan V1 pangkat 2 nya tetap, 9/25 V1 pangkat 2 juga tetap, kita pindahkan ke bawah, tambah 3 V1 pangkat 2/5, ini diperoleh dari 2 kali 1/2 itu 1, V1 kali 1, V1 kali V1 itu sama dengan V1 pangkat 2, 3/5 nya oke tetap. Diperoleh 35 pangkat 2 sama dengan 35 pangkat 2 sama dengan 25 tambah 9 tambah 15/25. Jadi penjumlahan pecahan ini kita ubah penyebutnya menjadi penyebut 25. Jadi 25 bagi 1 kali 1 itu 25. 25 bagi 25 itu 1 kali 9 hasilnya 9. 25 bagi 5 itu 5 dikali 3 hasilnya 15, maka diperoleh 25 tambah 9 tambah 15 V1 pangkat 2. Hasilnya sama dengan 35 pangkat 2 sama dengan 49/25 V1 pangkat 2. Oke, pangkat 2 pada angka 35 kita hilangkan, begitupun dengan pangkat 2 pada V1. Ya, kita hilangkan, otomatis 49 itu kita akarkan menjadi 7, 25 juga kita akarkan menjadi 5. Jadi diperoleh 35 sama dengan 7/5 kali V1. Maka nilai V1 adalah 35 kali 5/7 sama dengan 25 meter per sekon. Oke, nilai V1 sudah kita dapatkan yaitu 25 meter per sekon. Selanjutnya nilai V2. Nah, nilai V1 ini kita substitusikan ke persamaan ini, yaitu V2 sama dengan 3/5 kali V1. Selanjutnya V2 sama dengan 3/5 kali V1. Nah, 3/5 nilai V1 kita masukkan 25, hasilnya adalah 15 meter per sekon. Jadi nilai V1 dan V2 masing-masing 25 meter per sekon dan 15 meter per sekon. Contoh soal yang terakhir. Dua buah gaya yang besarnya masing-masing 20 Newton mengapit sudut 120 derajat. Besarnya resultan kedua vektor gaya tersebut adalah. Nah, kita kembali ke pembahasan pada video sebelumnya bahwa kita garis bawahi pada poin ini. Kita garis bawahi poin ini jika V1 dan V2 itu sama, yaitu sama dengan F, dan sudutnya alfanya itu 120 derajat, maka resultannya itu sama dengan F. Nah, pada soal ini V1 dan V2 itu sama, yaitu 20 Newton. Alfanya itu 120 derajat, jadi ini sama dengan poin yang kita garis bawahi sebelumnya, yaitu jika F1 sama dengan F2 sama dengan F dan alfanya 120 derajat, maka R itu sama dengan F. Maka diperolehlah resultan vektor F itu sama dengan 20 Newton. Oke adik-adik, itulah pembahasan 6 contoh soal dari vektor. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ketik di kolom komentar. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment.